Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita ada di segmen BVL House episode kedua. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan proses tahap awal pembangunan ya. Nah, kali ini nanti bakalan ada proses yang pertama pembersihan lahan, yang kedua pengukuran dan pembuatan boplank, dan yang ketiga proses pondasi, pembuatan pondasi, dan yang keempat adalah proses pengurukan. Nah, yang pertama tadi untuk proses pembersihan lahan itu sangat diperlukan ya guys, karena di tanah yang kami punya itu masih dipenuhi dengan rumput-rumput liar alias ilalang dan juga beberapa pohon pisang kayak gitu. Jadi di sini sangat dibutuhkan untuk pembersihan lahan itu supaya proses pembangunannya nanti lancar. Dan yang kedua itu adalah pengukuran dan pembuatan boplank. Nah, pada tahapan ini sangatlah krusial ya guys. Jadi untuk owner rumah itu harus hadir pada saat proses ini supaya tidak menimbulkan kesalahan nantinya. Karena ini kan penting banget ya dalam penentuan posisi. Jangan sampai nanti ada kesalahan dan harus mugar ulang. Itu kan lucu banget ya. Udah jadi pondasi dan harus mugar ulang, itu jangan sampai hal itu terjadi, sehingga untuk para owner rumah yang sedang membangun pada saat proses tahapan pengukuran boplank ini harus hadir. Nah, di sini untuk ukuran rumahnya kami menggunakan ukuran rumah dalam. Sehingga misalnya kita bikin garasi dengan panjang 6 meter, nah itu yang diukur tuh panjang dalamnya, bukan panjang dinding luarnya, bukan. Just information. Next, kita ada di tahapan pembangunan pondasi nih guys. Nah, FYI, aku mau jelasin dulu ke kalian kalau BVL House ini terdiri dari 3 part bangunan. Nah, part yang pertama itu adalah bangunan garasi, part yang kedua itu adalah bangunan ruang tamu. Nah, di part 2 ini terdiri dari ruang tamu, musola, dan juga ruang kerja. Nah, part yang terakhir atau part ketiga itu adalah bangunan inti yang terdiri dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, living room, dan lain sebagainya. Tapi untuk pembangunan awal ini kita akan menyelesaikan part 1 dan part 2 dulu nih guys. Nah, di episode 2 kali ini nanti aku akan menunjukin ke kalian proses pembangunan pondasi di part 1 dan 2. Untuk dinding atas pondasi di part 1 nanti kita menggunakan hebel. Jadi di situ part 1 kan garasi ya guys. Jadi garasi dan dikelilingi oleh pagar, nanti dindingnya itu terbuat dari hebel. Sedangkan untuk part 2-nya di bagian ruang tamu nanti kita menggunakan dinding ke atasnya itu batu bata. Ini dia proses pembangunan pondasi. Untuk metode pondasinya kami menggunakan pondasi lajur batu guys, dengan kedalaman pondasi 85 cm. Untuk pondasi batu kali ini kami menggunakan batu kali yang berasal dari daerah lereng Gunung Merapi karena sudah terkenal dengan kualitasnya yang baik, tidak mudah retak ataupun hancur. Untuk bagian sloof dan kolomnya kami menggunakan besi 10 ulir. Menariknya guys, di sini untuk bagian sloof kami tidak menggunakan sistem bagisting dengan kayu, tapi Pak tukangnya ngide nih guys, menggunakan bagisting batu merah dengan pertimbangan supaya lebih kuat dan lebih efisien. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk pemasangan tembok nih guys di bagian bangunan garasi. Nah, untuk bagian ini kami memilih dinding dengan hebel atau bata putih alias bata ringan ya, dengan alasan supaya lebih cepat dalam proses pengerjaan bangunannya. Dan selain itu, dinding hebel itu juga terbukti sangat kuat ya guys, karena komposisi bahannya itu terbuat dari campuran beton dan juga pasir. Namun salah satu kekurangannya itu harganya itu lumayan cenderung mahal ya. Selesainya proses pembuatan pondasi, selanjutnya kita masuk ke proses pengurukan. Nah, kenapa sih proses pengurukan ini dilakukan? Itu karena tanah kami itu berada di bawah ketinggian jalan raya. Nah, jadi ini perlu dilakukan ya supaya nggak tenggelam ya. Supaya kalau ada air otomatis nggak masuk ke rumah gitu. Jadi untuk titik ketinggian pengurukannya, untuk yang bagian pertama, bagian bangunan pertama tadi yang garasi itu
kita lakukan pengurukan supaya sejajar dengan jalan. Ya mungkin lebih tinggi sedikit lah ya. Sedangkan untuk yang part 2, yang bagian bangunan kedua tadi, bagian ruang tamu, kita lakukan pengurukan dengan titik 0 lantai setinggi 40 cm lebih tinggi daripada jalan. Nah, untuk pengurukan ini kita mencari bahan uruk itu yang dari puing-puing bangunan gitu loh guys. Nah, itu better ketimbang yang tanah liat. Tapi based on pengalaman kemarin, kita dapetnya tuh tanah liat buat yang nguruk garasi, dan itu tuh bener-bener butuhin effort ekstra karena di situ kita harus melakukan uruk lagi menggunakan sirtu alias pasir batu supaya nantinya nggak ambles kayak gitu. Jadi tipsnya nanti kalau kalian mencari urukan itu prefer pakainya yang buangan bangunan gitu loh, reruntuhan bangunan itu lebih bagus daripada diuruk dengan menggunakan tanah liat. Selesainya proses pengurukan, kita lanjut ke tahapan plester dan acian dinding. Hal ini dilakukan karena kebetulan tembok garasi ini kan udah selesai dibangun nih guys. Jadi biar sekalian halus. Selain itu juga karena kami tuh punya tuntutan untuk segera memasang meteran listrik lostrum sementara dari PLN. Jadi ya udahlah sekalian aja ya, bagian garasi ini dilakukan finishing sampai ke tahap acian. Oh ya guys, jangan lupa nih, penting banget ini, sebelum memasuki tahap acian, siapkan dulu space yang nantinya akan digunakan untuk pipa listrik. Nah, contohnya seperti ini nih, supaya nanti kabel instalasi listriknya itu rapi. Dan terakhir, next, ini masuk ke pengacian nih guys. Aku bilang tadi soal pemasangan meteran listrik sementara dari PLN nih guys. Untuk biaya pemasangannya di angka 890.000, mendapatkan MCB 3500 watt dan pulsa listrik sebesar 490 kWh. Oke, sebelum video ini berakhir, aku mau nunjukin ke kalian, ini adalah realisasi dari pemindahan tiang listrik guys, yang sebelumnya udah pernah aku bahas ya di episode 1. Kalau di episode 1 itu adalah proses administrasi dan pembayarannya, sedangkan untuk episode 2 ini aku menayangkan untuk proses pemindahannya. Jadi untuk proses pemindahan itu dilakukan sekitar 2-3 mingguan setelah proses pembayaran. Karena kebetulan di sini tuh ada antrian yang lumayan panjang gitu guys. Jadi baru bisa terlaksana saat ini untuk proses pemindahan tiang listriknya. Nah, seperti ini prosesnya. Pertama-tama tiang yang ada di pojok bangunan itu dipindahkan ke bagian tengah bangunan di BVL house ini supaya kabel yang tadinya menjulur di tengah-tengah tanah yang kami punya itu nanti supaya rapi, ada di pinggir jalan aja gitu. Jadi nantinya untuk pembangunan BVL house supaya tidak terkendala, jadi proses pemindahan tiang listrik ini dilakukan terlebih dahulu. Ini udah pindah nih guys, ini udah berhasil dipindah ke bagian tengahnya, jadinya seperti itu. Dan pada proses ini otomatis listrik sekitar akan dimatikan sementara ya guys. Jadi ada baiknya kalau kalian yang mau melakukan pemindahan tiang seperti ini melakukan komunikasi terlebih dahulu ke tetangga terdekat seperti itu. Oke guys, aku rasa cukup sekian dulu video pemaparan pembangunan BVL house di episode 2 kali ini. See you di episode selanjutnya. Bye!